lapisan ozon kita di bumi itu udah menipis loh. Kakak tahu nggak sih penyebab dari lapisan ozon bumi kita menipis? Apa tuh? Karena adanya gas klorofluorokarbon atau CFC. Lapisan ozon dikenal sebagai perisai bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari. Namun ozon yang secara alami diproduksi di lapisan stratosfer secara bertahap telah dan sedang dirusak oleh bahan kimia buatan manusia. Bahan kimia itu disebut sebagai zat perusak ozon. Begitu terlepas ke udara zat perusak ozon, baik dari gas buang kendaraan bermotor, dari pendingin ruangan, juga pengharum ruangan, akan dapat bertahan bertahun-tahun. Terlepas bergerak dari troposfer sampai stratosfer 30 hingga 35 km di atas permukaan laut. Pada lapisan ini, zat-zat tersebut akan dipecah oleh sinar ultraviolet yang kemudian melepaskan molekul klorin dan brom yang merusak ozon. Para ilmuwan memperkirakan bahwa satu atom klorin dapat menghancurkan 100.000 molekul ozon di stratosfer. Penipisan lapisan ozon dan lubang ozon terbentuk sejak 1980-an. Kondisi lubang ozon raksasa di kutub selatan belum pernah membaik sejak terbentuk. Kondisi ini sebenarnya telah diantisipasi dengan komitmen 180 negara di dunia dalam Protokol Montreal. Akan tetapi meskipun penggunaan zat perusak ozon telah dilarang dan dikurangi, residu atau sisa penggunaan zat ini di masa lalu masih dapat mempengaruhi lapisan pelindung ozon di stratosfer. Penelitian menunjukkan penipisan lapisan ozon terjadi di seluruh dunia. Jadi hasil dari perhitungan para ahli, kalau kita secara ketat menerapkan protokol Montreal itu, hingga saat ini fluktuasi lubang itu berfluktuasi dari waktu ke waktu, ya, tapi masih ada gitu. Jadi itulah upaya untuk agar mungkin di 2050 gitu ya, kalau kita ketat menerapkan itu akan pulih gitu. Penipisan ozon dapat menyebabkan peningkatan jumlah radiasi ultraviolet yang mencapai bumi. Hal ini dapat menyebabkan lebih banyak kasus penyakit katarak, kanker kulit, dan gangguan sistem kekebalan tubuh. Paparan ultraviolet yang berlebihan sangat berperan menimbulkan penuaan dini, kerusakan DNA dan kromosom, kerusakan serat-serat kolagen dan elastisitas kulit, pembuluh darah, menyebabkan kulit gelap dan terbakar, serta risiko terjadinya keganasan kulit atau kanker. Paparan UV yang berlebihan juga berkontribusi terhadap peningkatan melanoma atau kanker kulit yang paling fatal. Menurut Badan Kanker Dunia, jika lapisan ozon menipis 10% saja, risiko berkembangnya kasus melanoma atau kanker kulit di dunia dapat meningkat lebih dari 300.000 kasus setiap tahun. Untuk risiko pajanan sinar ultraviolet itu ada yang namanya pengaruh akut, artinya segera terjadi ya begitu kita terpapar, terutama UVB misalnya, sunburn ya. Jadi kita luka bakar pada kulit. Nah, efek kronis kalau timbul dalam jangka waktu lama, UVA menimbulkan aging, kita menua dini. Nah, kemudian juga adalah timbul risiko keganasan kulit. Seperti yang tadi saya sebutkan, melanoma, karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa. Radiasi ultraviolet juga dapat merusak tanaman sensitif dan mengurangi hasil panen. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa fitoplankton laut yang merupakan dasar rantai makanan laut sudah berada di bawah tekanan radiasi ultraviolet. Akibat meningkatnya radiasi ultraviolet, pembentukan ozon jahat di permukaan tanah juga semakin cepat. Dampaknya, masalah kesehatan pernafasan rentan terjadi. Selain itu, ozon di permukaan tanah juga dapat merusak vegetasi dan ekosistem. Hal ini menyebabkan berkurangnya tanaman pertanian dan hasil hutan komersial. Menipis dan rusaknya lapisan ozon serta terbentuknya polutan ozon adalah bencana jangka panjang yang masih bisa kita hindari. Mengurangi penggunaan zat perusak ozon untuk kendaraan bermotor, untuk fasilitas industri, juga utilitas listrik adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat dan menegakkan peraturan. Sementara untuk kita, masing-masing individu bisa mulai menggunakan angkutan umum massal, berjalan kaki, atau bersepeda untuk mengurangi produksi zat dan polutan berbahaya. Yogi Tujuliarto, Wahyu Ramadan, Jakarta. Nah, dari video tersebut, kita tahu kan kalau misal CFC atau klorofluorokarbon itu terdiri dari atom karbon, klorin, dan fluorin. Nah, produk-produk CFC juga terdiri dari pendingin AC, kulkas, terus juga bisa semprotan pengharum ruangan itu. Nah, dampak negatif dari CFC itu apa ya kira-kira?
videonya. Nah, CFC juga itu dapat menimbulkan dampak negatif. Yang pertama itu penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon itu dapat menyebabkan kanker, nah, penyakit genetik, dan juga katarak. Nah, yang kedua ada pemanasan global. Nah, pemanasan global itu dapat menyebabkan hasilkan efek rumah kaca yang berlebihan. Nah, yang ketiga itu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu penggunaan CFC dapat menyebabkan kerusakan lingkungan lainnya. Nah, seperti kerusakan kulit, kanker kulit, nah, dan lain-lainnya. Nah, cara penanggulangan dari CFC adalah pertama mematikan AC ketika udaranya tidak panas, kedua mengatur suhu AC agar sesuai dengan suhu ruangannya. Cara-cara mengurangi emisi gas CFC. Yang pertama itu gunakan kendaraan umum agar gas CFC itu tidak banyak dihasilkan kendaraan. Terus yang kedua itu memakai sepeda agar ya kepergian lah yang dekat seperti ke rumah teman.